Kita akan perkenalan dengan algoritma machine learning. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Yanita Diaksana. Untuk kelas yang belum pernah saya ajar mungkin ya, saya Kaprodi Teknik Informatika, Sistemik RSA. Apa itu machine learning? Sudah ada yang pernah tahu nggak? Pernah dengar mungkin? Sudah, Pak. Apa itu? Ya, intinya gini ya. Di dunia ini ada manusia, ada komputer. Kita harus membedakan ini ya, ada robot lah bilang. Apa yang membedakan antara manusia dan robot? Kalau manusia itu belajar dari pengalaman untuk melakukan sesuatu. Sedangkan robot itu mengikuti perintah. Jadi kalau kita bikin aplikasi, bikin komputer gitu kan, apa yang kita perintahkan itu yang akan dilakukan oleh alat itu kan gitu ya. Benar nggak? Lalu Betul. apa yang membedakan? Nah, apa yang membedakan? Kira-kira bisa nggak robot itu hampir sama dengan manusia, dia bekerja berdasarkan atau belajar berdasarkan pengalaman? Kira-kira bisa nggak? Nah, ini yang disebut dengan machine learning ya. Jadi dia melakukan sesuatu dengan pengalaman, tetapi berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia, kalau manusia dia berdasar pengalaman, pengalaman yang ada di komputer itu adalah bukan pengalaman, tapi data. Ya, dia belajar dari data sebelumnya. Nah, itu yang disebut pengalaman di dalam komputer. Nah, berdasarkan data yang sebelumnya, dia akan bisa belajar, yang disebut dengan learning tadi, belajar. Sebagai contoh ya, salah satu algoritmanya misalnya harga rumah. Kita melihat satu rumah kecil, sebut saja harganya 100 juta atau 200 juta lah. Ada rumah yang besar, yang bagus, yang bertingkat, terus fasilitas lengkap, harganya 750 juta. Sekarang ada rumah yang sedang nih. Kira-kira berapa harganya? Kalau manusia kan bisa menebak nih, kira-kira berapa ya gitu. Nah, untuk komputer bisa mengetahui atau memperkirakan atau kalau forecast itu bahasa ininya apa ya? Meramal nih kira-kira harganya berapa. Nah, kita perlu melakukan sesuatu metode gitu untuk mengetahui itu. Nah, caranya kita buat kuadran ya. Kuadran yang terdiri dari X dan Y. Misalkan X itu adalah ukuran ya. Dari 1 sampai 12 sampai 14 itu ukuran ya. Ukuran tanah lah bilang. Terus yang kuadran Y-nya, yang ke atas ini, sebentar, kelihatan nggak? Saya pakai ini aja. Yang ke atas ini, yang Y-nya ini adalah harga rumah. Ini X. Ini ukuran tanah gitu misalnya. Nah, titik-titik biru ini adalah data harga rumah yang sudah ada ya. Nah, ini yang disebut pengalaman di komputer. Jadi, ada dulu yang beli rumah kecil, harganya segini. Ada dulu beli rumah besar, harganya segini. Nah, ini yang disebut pengalaman di komputer. Sekarang kita lihat lagi. Misalkan rumah yang kecil. Nah, kita tarik ke atas ke titik biru, ternyata rumah yang kecil itu dengan ukuran 2, harganya 200 juta. Rumah yang besar dengan ukuran 12 itu harganya 750 juta gitu. Nah, gimana cara mengetahui harga rumah yang ukuran sedang? Sambil mungkin di ini ya, di apa namanya? Di ini kalian di chat itu coba dijawab ya. Kira-kira harga rumah ukuran sedang berapa? Apakah 400 juta, 500 juta, atau 600 juta? Silahkan coba diketik di chat. Perkiraan ya. Sebentar. Ya, ini saya baca. Ya, ada yang bilang 300, ada yang bilang 500, ada yang bilang 400 ya. Ada yang bilang ada 400, ada ya. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini kalau komputer dia perlu namanya algoritma machine learning. Dia perlu algoritma yang bisa
belajar dari data ini lalu menarik kesimpulan. Yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah garis berwarna biru. Ini disebut dengan garis biru ini adalah garis yang mendekati kira-kira harganya berapa gitulah. Kira-kira harganya berapa sih? Gitu. Nah, dari garis biru ini, setelah itu ditarik dari bawah, dari rumah ini. Nah, ditarik ke atas titiknya. Ternyata ketemulah garis ini di titik ini. Garis merah ketemu di titik garis biru ini. Nah, bahwa rumah itu harganya 500 juta gitu. Ada yang jawab 500 juta nggak tadi? Banyak kayaknya ya. Yo, banyak 500 juta. Belajar kita taunya itu 500 juta dari mana? Dari data yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini menarik garis ini disebut dengan linear regression. Itu di algoritma machine learning. Kalau kawan-kawan yang sudah pernah belajar statistik itu tahu dia linear regression. Selain di machine learning juga di penelitian juga sering dipakai. Nah, sekarang pertanyaannya, algoritma apa lagi yang ada? Gitu. Algoritma machine learning itu seperti ini ya. Selain linear regression, ada algoritma. Nah, ini. Nah, ini yang kira-kira mau dibaca semua nggak ini? Makanya setelah saya lihat dan evaluasi, sepertinya tidak sejauh ini akan saya berikan materi untuk hari ini. Tapi minimal pengetahuan tentang apa itu algoritma machine learning lah. Saya mulai dari ini ya, dari sini gambar ini. AI ini artificial intelligence, ML ini machine learning, ada DL deep learning, lalu data mining. Hubungan antara artificial intelligence, machine learning, deep learning dan data mining seperti ini. Di mana machine learning dan deep learning adalah bagian dari AI. Deep learning adalah bagian dari machine learning. Sedangkan sebagian data mining itu kaitannya dengan deep learning, dengan machine learning. Begitu juga dengan AI. Karena sebagiannya berkaitan lah ya. Berkaitan satu sama lain. Nah, yang kita mau pelajari kan ini ya, machine learning. Sebagai contoh dia algoritmanya neural network, genetic algorithm. Nah, apa yang membedakan machine learning, deep learning, machine learning dan data mining? Nah, saya mau membahas data mining dulu sebelum masuk ke machine learning. Kalau ada yang bertanya langsung aja di chat ya. Siapa tahu saya langsung menjawab. Nah, ini yang disebut dengan data mining. Jadi di dunia ini ada big data ya, ada data yang besar yang terdiri dari misalnya lokasi, structure, data definition, dan sebagainya. Ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu data yang bisa digunakan. Jadi data ini ditambang untuk bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Nah, ini yang disebut dengan data mining. Di mining gitu datanya. Data mining itu ada 5 klasifikasinya atau data mining rules istilahnya. Pertama, estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, kenapa machine learning itu sebagian adalah bagian data mining? Karena ini, 2 ini. Klasifikasi dan clustering ini adalah bagian dari tugas dari machine learning. Kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini misalnya sekian data yang ada di dunia ini yang harus kita olah ini. Nah, ini mainan data mining. Saya tidak terlalu membahas. Mungkin yang belum tahu tentang apa beda data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Gambarannya seperti ini ya. Jadi data, misalnya data absen pegawai. Informasinya, dari data itu diolah menjadi informasi. Informasinya adalah rekap kehadiran pegawai. Pengetahuan setelah diolah tadi data itu jadi pengetahuannya adalah pola kebiasaan datang pegawai. Misalnya datang jam 7 pagi lebih banyak atau datang jam atau siang gitu misalnya. Jadi pola kebiasaannya. Itu yang disebut pengetahuan. Jadi kalau dia masih hanya berupa rekap informasi, dia masih berupa rekap, dia hanya informasi atau data absensi pegawai yang
datang jam sekian, yang itu masih berupa data, jadi belum. Nah, tujuan akhirnya adalah menjadi sebuah kebijakan. Jadi kebijakannya keluar adalah untuk menata kehadiran pegawai gitu misalnya. Kalau secara gambarnya seperti ini ya, data itu titik-titiknya masih abstrak. Gitu. Setelah masuk informasi, dia sudah ditentukan. Ini titiknya kuning, ini titiknya ungu, ini titiknya hijau. Setelah jadi pengetahuan dihubungkan. Yang hijau berhubungan dengan mana. Setelah menjadi pengetahuan, menjadi apa satu lagi sebelumnya? Meningkat gitulah. Dia menghubungkan lalu memprediksi, dan terakhir wisdom atau kebijakan. Dia memutuskan bahwa ini harus diambil. Nah, itu kira-kira data mining ya. Sebelum kita masuk ke machine learning ini, agar tahu dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang data mining? Belum ya? Itu prosesnya apa ya? Prosesnya itu untuk mengolah suatu data menjadi informasi atau kebijakan melalui tahapan-tahapan seperti yang tadi disebutkan. Ya, itu tahapannya. Jadi sebelum menjadi kebijakan pastinya ada berupa data diolah menjadi informasi menjadi pengetahuan, terakhir menjadi kebijakan. Ya, saya lanjut ya. Machine learning sekarang. Diawali dengan artificial intelligence. Startnya itu dari tahun 1950-an lah. Muncul yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi seluruh yang berkaitan dengan bagaimana robot bisa bertingkah laku seperti manusia atau berpikir seperti manusia itu disebut dengan kecerdasan buatan. Lalu pada 1980 muncul namanya machine learning. Mesin bisa belajar dari pengetahuan. Lalu setelah itu muncul lagi yang disebut dengan deep learning, lebih dalam lagi. Nah, cara kerja machine learning seperti ini ya. Dari data, dia diolah melalui training mesin ya. Jadi algoritma tadi. Lalu dibangun model dan keluarlah prediksi. Nah, ini cara kerja umumnya lah untuk bisa diketahui. Masalah dalam machine learning ya kira-kira ya inilah. Ada 3 lah saya bagi saat ini. Pertama, supervised learning yang terdiri dari classification dan regression. Regression udah tadi saya jelaskan. Yang kedua, unsupervised, dia clustering. Yang terakhir, reinforcement learning. Jadi ada 3 masalah utama lah yang yang ada di machine learning. Saya jelaskan satu persatu sekarang. Supervised learning ya. Sebelum masuk, tadi regression udah saya masuk ke klasifikasi dan clustering ya. Ini anggap aja yang ayam binatang-binatang ini disebut dengan data ya. Data ini dibagi menjadi 2 pilihan. Pertama, klasifikasi. Nah, klasifikasi bentuknya seperti ini jadinya. Di mana bebek diklasifikasi dengan bebek, kambing diklasifikasi dengan kambing, ayam, domba, kelinci, dan sebagainya. Ini klasifikasi namanya. Diperkelas dia, dibagi per kelas. Sedangkan clustering itu sama juga cluster ya. Cluster ini adalah cluster unggas. Cluster ini adalah misalnya hewan berkaki 4. Jadi belum tentu sama, tapi dia masuk dalam satu cluster. Misalnya pokoknya dia hewan yang punya sayap adalah masuk cluster A gitu misalnya. Hewan yang berkaki lebih dari 2 masuk cluster B. Itu yang disebut dengan clustering. Yang di dalamnya tidak sama semua, belum berarti sama semua. Sehingga dibuatlah yang namanya cluster. Oke, sampai di sana mungkin sambil bertanya bisa di chat ya. Berarti clustering ini termasuk grouping berarti Pak ya? Bisa disilakan grouping ya? Ya, tergantung pengaturan dari algoritma clusternya. Saya lanjut. Nah, ini kita ngomong masalah supervise ya. Namanya supervise itu ada yang supervise itu di kantor kan kayak pengawas lah gitu. Kalau kita ada supervise-nya itu berarti hasilnya itu diawasi. Hasilnya diawasi, yang dilakukan kalau di machine learning adalah output-nya kita set. Selain input, output-nya juga di set. Misal nih, output-nya pokoknya yang bentuknya
warnanya bentuknya kecil, warnanya agak coklat, dia masuk kelas Jerry. Kalau dia ukurannya agak besar, warnanya abu-abu, dia masuk kelas Tom. Jadi outputnya kita set. Sehingga input ini sebagaimana hingga dia menghasilkan output berupa ini, dua kelas ini. Outputnya yang sudah diset. Nah, dibuatlah algoritma machine learning untuk bisa melakukan hal ini. Nah, yang disebut dengan supervised itu ini ya. Jadi hasil akhirnya kita set. Itu yang disebut dengan supervised learning. Yang kedua ada yang namanya unsupervised. Unsupervised, pokoknya di data yang masuk kita olah aja. Setelah diolah, hasilnya di cluster gitu. Nah, ketemulah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan unsupervised. Jadi outputnya kita serahkan pada algoritma gitu. Entah misalnya ada Jerry yang mungkin posisinya sama dengan Tom, lalu warna bulunya sama, dia akan berubah menjadi Tom. Itu tergantung algoritmanya. Nah, ini juga, saya balik lagi ke yang tadi ya, ke awal ya. Hampir lupa saya menjelaskan. Kalau di linear regression itu, sebentar mana? Nih. Antara titik dan garis ini, bisa dilihat, kan ada space ya. Antara titik dan garis nih. Nah, ini yang disebut dengan istilah kalau di algoritma itu error. Error. Nah, tugas seorang peneliti atau seorang misalnya buat tesis atau skripsi, dia mencari error yang paling minimal. Ini kalau garis-garis ini ya, yang merah ini kita hubungkan misalnya, kan bisa jadi gini ya, ada yang panjang segini, ada yang panjang segini. Setelah dikumpulkan ternyata errornya segini. Errornya anggap aja 0,5 gitu. Nah, kita mengolah sedemikian hingga algoritma itu untuk bisa menghasilkan error yang paling minimum. Jadi space antara titik dan ini harus paling minimum. Begitu pula dengan yang clustering tadi. Sekarang saya lanjut lagi ke depan. Yang ini tadi. Sedemikian hingga kita buat, misalnya ada nih ternyata yang setengah Jerry-nya pindah ke sini. Nah, sedemikian hingga kita buat error yang minimum. Itu yang disebut dengan algoritma machine learning yang ditingkatkan kemampuannya. Nah, yang terakhir ini reinforce. Dia semi supervised. Kenapa disebut dengan semi supervised? Memang hasil akhirnya tidak ditentukan, tetapi di tengah dari proses ini ada yang disebut dengan agen. Agen. Sebenarnya yang agen inilah semi supervised-nya. Kelihatannya tidak diawasi, tapi sebenarnya ada agen yang disusupkan ke algoritma yang untuk mempelajari lingkungan, environment, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Itu yang membedakan. Kira-kira gitu ya untuk sambil ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kecerdasan dari mesin itu sendiri tergantung dari algoritma yang kita gunakan ya Pak ya? Ya, tergantung algoritma. Nah, algoritmanya tadi yang gambar yang awal yang banyak itu pilihannya. Jadi dari algoritma itu kita bisa pilih mana yang memiliki tingkat errornya itu atau galatnya paling kecil Pak ya, supaya betul, error paling kecil. Nah, untuk menemukan error yang paling kecil kan kita harus ada pembelajaran sebelumnya ya. Itu yang disebut dengan literatur review. Ya. Jadi yang sebelumnya algoritma A digunakan, errornya sekian. Setelah itu kita review beberapa algoritma, misalnya algoritma A dan B, atau algoritma A dituning dengan algoritma B, akhirnya errornya lebih kecil. Nah, ini pengetahuan baru yang bisa dihasilkan. Itu bisa jadi, kalau skripsi kan hanya menerapkan algoritma. Menerapkan itu sudah cukup. Tapi untuk sesuatu yang baru, S2 itu wajib. Mungkin ada mahasiswa S2 di sini.
itu wajib ada sesuatu yang baru. Salah satunya adalah ya tadi misalnya tuning algoritma dengan algoritma A dengan algoritma B. Itu bisa dilakukan. Saya baca satu-satu ya pertanyaannya ya sambil jalan karena waktu saya lagi sedikit. Pak mau nanya label unlabel maksudnya apa? Yang mana itu ditanya? Label itu pelabelan ya. Artinya data input itu sudah dilabelkan dulu bahwa ini Tom, ini Jerry. Input itu sudah di pre-processing istilahnya. Sebelum diproses itu sudah di pre-processing sehingga hasil outputnya ya tadi sudah diawasi bahwa output inputnya ini, outputnya harus ini gitu. Itu yang disebut dengan supervised. Kalau tidak dilabel dia unsupervised. Jadi tidak ada pre-processing, outputnya juga diserahkan secara utuh kepada algoritma untuk memutuskan ini hasilnya apa. Guna meminimumkan error agar prediction lebih akurat. Nah, meminimumkan error ini caranya ada banyak ya. Nanti kita cari. Nanti saya kasih tahu. Tapi salah satunya ini kan ada algoritma nih. Algoritma ini yang kita tuning. Bagaimana caranya mentuning? Banyak cara ya. Misalnya ada yang pernah pakai WK nggak? WK, misalnya apa? Rapid manner gitu ya. Caranya menggunakan misalnya dua metode. Metode A diolah dengan metode B gitu. Ini bisa jadi tergantung hasil penelitian ya. Biasanya mengikuti dari data, tapi bisa jadi menjadi meminimalkan error ya, mengurangi error tadi. Berapa persen sih istilahnya? Bukan akurasi namanya. Istilahnya? Artinya lebih baik dari sebelumnya gitu lah. Nah, caranya ya salah satunya itu. Yang kedua bisa misalnya inputnya diolah di pre-processing dulu dengan satu algoritma, setelah itu outputnya sesuai dengan yang diinginkan. Bisa jadi. Atau misalnya buat algoritma baru, tapi algoritma baru agak susah dan sangat jarang, biasanya 50 tahun sekali lah baru muncul algoritma baru. Ada yang tanya lagi misalnya siapa nih? Akbar ya, Ade Sulaiman Akbar. Oh, udah. Bukan. Nah, ada yang nanya nih tentang agen ya. Mana tadi? Saya clear dulu. Clear dulu. Nah, agen ini salah satu apa ya istilahnya? Model agen. Nah, agen ini salah satu hal yang dimasukkan ke dalam algoritma yang bisa mendapatkan reward. Reward itu ya itu tadi rewardnya apa? Apakah dia lebih baik, efisien misalnya, akurasi. Nah, agen ini yang bertugas mengawasi itu. Jadi agen ini yang bertugas mengawasi semua ini berdasarkan model training yang digunakan. Sehingga biasanya kalau dia pakai reinforcement algoritma atau reinforcement algoritma ya, reinforcement learning, biasanya data trainingnya lebih banyak. Data trainingnya misalnya 1000, data testingnya bisa lebih sedikit karena dia mengolahnya di data training. Dicoba di data training yang banyak. Kalau istilah di machine learning itu ada namanya epoch. Epochnya diperbanyak sampai sekian ratus kali, 1000 gitu misalnya. Setelah itu kelihatan nih hasilnya, ternyata setelah di epoch sekian ribu kali muncullah, oh ini ternyata hasilnya lebih baik. Nah, setelah itu baru digunakan di data yang real, data real, inputannya asli, lalu diproses di sini. Bapak boleh bantu menjelaskan EDA, eksplorasi data analisis. Nah, kalau EDA ini mungkin lebih banyak nanti di data mining ya, nanti
beda sesi. Pernah pakai WK untuk skripsi dan atau tesis, gunakan WK kah, Pak? Bisa, kalau tesis bisa pakai WK ya. Yang senang dengan data science bisa pakai WK. Kalau tesis banyak juga di RSA, tapi tidak sebanyak yang membuat aplikasi ya, tapi menggunakan WK ataupun toolsnya MATLAB gitu misalnya. Tapi kalau MATLAB dia kan main di algoritma. Kalau WK dia algoritmanya sudah ada modulnya, tidak perlu menginjek ataupun tidak perlu mengcoding gitu. Dia cuma tinggal masukkan data, langsung diolah dengan WK. Jadi lebih simpel WK itu. WK sama Rapid Manner misalnya. Tapi untuk materi WK Rapid Manner itu mungkin di sesi lain ya, belum sekarang. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini Python library yang bisa digunakan misalnya, tapi ini lebih dijelaskan sama Pak Afrizal nanti. Misalnya Skippy ini untuk science computing. Jadi semuanya sudah lengkap itu modulnya, tinggal kita manggil modul saja. NumPy ini bisa juga misalnya pemrosesan array, Pandas, analisis data, Matplot. Nah, ini banyak nih. Dia bisa untuk visualisasi data, menampilkan visual, Skittick untuk learning, machine learning, TensorFlow, Keras sama Petrock ini untuk deep learning. Biasanya dipakai kalau deep learning misalnya apa? RNN, CNN itu ya. Kira-kira itu. Nah, ini untuk implementasinya misalnya hasil pencarian search engine gitu. Jadi kalau nge-search di Google itu pas kita ketik rekomendasinya sudah muncul nih kayak ini ya. Mau ngetik misalnya rekomendasi tempat wisata, D-nya itu udah sisanya udah muncul semua. Karena dia pakai machine learning. Jadi mesinnya sudah bisa belajar bahwa kalau dia mengetik ini kemungkinan dia akan mencari ini gitu. Rekomendasi produk marketplace. Kalau yang pernah belanja online pasti misalnya nih kita umur sekian diperkirakan punya anak bayi itu pasti rekomendasinya popok, susu gitu. Jarang misalnya apa yang tidak mungkin digunakan yang tidak mungkin dibeli oleh orang yang umuran sekian gitu misalnya. Atau dia tinggal di perkotaan pasti dia memberikan rekomendasi pengalaman pengguna sosial misalnya sosial media. Kalau ada yang pernah pakai Facebook itu di beranda kalian tuh sudah pakai algoritma sekarang. Berandanya itu tidak mungkin orang yang tidak pasti yang muncul itu aja. Karena dia akan memunculkan orang-orang yang memiliki kaitan hubungan. Konten periklanan, asisten virtual, penyaring spam ini, online fraud detection, video surveillance, diagnosis medis. Diagnosis medis ini Pak Adari dia bikin tentang misalnya prediksi penyakit TBC melalui dahak. Dia pakai MATLAB itu kalau nggak salah kemarin. Mobil kendali otomatis ini ya, autopilot dia mobilnya. Speech understanding ini biasanya kalau yang suka nonton Iya. Avenger itu kan. Terus udah. Kalau di Avenger ada Friday, pernah dengar nggak si robotnya si Iron Man itu? Friday atau Jarvis gitu. Itu di speed understanding. Jadi dia bisa menjawab apa yang ditanyakan. Pendeteksian misalnya yang nonton Fast Furious ada namanya alatnya God Eyes. Jadi dia meretas seluruh perangkat kamera yang ada di dunia, setelah itu bisa mencari orang. Kalau dulu mencari Osama bin Laden gitu misalnya, atau mencari satu penjahat gitu agak susah. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi itu, misalnya God Eyes itu, dia mencari sesuatu lebih cepat dan lebih mudah. Karena dia bisa mendeteksi wajah, setelah itu memberikan informasi ke server. Ya, kira-kira itu aja informasi yang bisa saya berikan. Mungkin sambil jalan nanti, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke panitia.